2016, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Pada saat sekarang ini, saya sedang melaksanakan PPL Mandiri. Mata pelajaran saya pada video kali ini adalah Al-Quran Hadis MA kelas 12 semester 2, yaitu materi pembelajaran menggerakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, yaitu materi pembelajaran menggerakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebelum Ibu lebih lanjut memberitahukan materi kita pada hari ini atau menjelaskan materi, Ibu akan memberitahukan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu membaca ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menerjemahkan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kandungan ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah peserta didik mampu melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di lingkungannya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ya Ananda ke materi kita, yaitu yang pertama yaitu adalah Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, arti dari ayat ini adalah dan hendaklah di antara kamu dan segolongan umat menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itulah pengertian dari Quran Surah Al-Imran ayat 104 tadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kandungan dari Quran Surah Al-Imran ayat 104. Nah, dari kandungan ini itu menjelaskan bahwa hakikat dakwah itu sebenarnya adalah menyuruh berbuat yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Nah, menurut pendapat ulama bahwa dakwah itu adalah hukumnya fardu kifayah, di mana dakwah itu disampaikan oleh baik itu golongan, baik itu individu maupun itu organisasi. Nah, jika salah satu dari mereka tidak menyampaikan dakwah tersebut, maka seluruh umat Islam akan mendapatkan dosa. Nah, jika secara umum dakwah itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Kita sampaikan dakwah itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Nah, di dalam Quran Surah Ali Imran 104 tadi itu ada kata al-khair, artinya yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, ada kata al-khair. Al-khair itu artinya adalah kebaikan, di mana kita melakukan kebaikan itu sesuai dengan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita dari murkanya Allah. Itulah arti al-khair. Nah, di situ juga ada kata al-munkar, di mana wa yanhauna 'anil munkar. Nah, arti al-munkar di situ adalah di mana orang yang berbuat kerusakan atau maksiat itu apa yang dilakukan hubungan negatifnya itu menyebar kepada orang lain, yaitu baik itu kemungkaran ibadah, kemungkaran akidah maupun kemungkaran dari muamalah. Nah, contoh dari kemungkaran akidah misalnya itu adalah orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari kemungkaran ibadah yaitu orang yang sering meninggalkan sholat. Dan yang ketiga adalah kemungkaran dari muamalah, yaitu adanya jual beli riba. Itulah salah satu contohnya dari kemungkaran akidah, ibadah, dan juga muamalah.
Nah, Ibu harapkan Anda semua bisa memahami ya, karena kita akan lanjutkan ke ayat yang kedua yang mengenai amar ma'ruf nahi munkar ini, yaitu adalah Quran Surah Ali Imran ayat 110, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Nah, arti dari ayat tersebut adalah kamu adalah umat terbaik yang dikirimkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, sekiranya di antara ahli kitab itu ada yang beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Namun di antara mereka itu ada yang beriman, tetapi lebih banyak dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 110 tadi itu ada 3 hal yang menyebabkan sebuah golongan itu jatuh atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama yaitu adalah karena sering melakukan kerusakan atau maksiat dan tidak menaati nilai-nilai agama dan juga tidak menaati norma-norma sosial yang telah ada. Nah, yang kedua yaitu karena berlebihan dan melampaui batas dalam melakukan sesuatu atau dalam bertindak dan dalam berbuat. Nah, yang ketiga juga karena tidak lagi melakukan dakwah itu sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah 2 ayat yang Ibu ambil yang sesuai dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama tadi Quran Surah Ali Imran ayat 104, yang kedua Quran Surah Ali Imran ayat 110. Nah, kita lanjut ke hadis ya Anda, yaitu ada hadis yang berbunyi, yang berhubungan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu adalah An Abi Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Nah, itulah hadis dari amar ma'ruf nahi munkar. Artinya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Maka apabila tidak bisa, dia merubah dengan lisannya. Nah, apabila tidak bisa, maka dia hendaklah merubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Itulah arti dari hadis dari yang telah Ibu bacakan tadi. Lalu kita akan masuk kepada kandungan dari hadis tersebut. Nah, hadis ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa kewajiban merubah kemungkaran itu disesuaikan dengan kemampuan dan kompetensi kita masing-masing. Dalam hadis tersebut terdapat 3 cara yang bisa ditempuh dalam rangka merubah kemungkaran. Nah, cara yang pertama merubah kemungkaran itu dengan tangan. Nah, apabila terjadi kemungkaran, maka orang-orang yang mengetahuinya itu wajib merubahnya. Nah, maksud di tangan yaitu adalah bukan senjata ya Anda, bukan senjata atau pedang yang dipakai, namun yang dimaksud dengan merubah dengan tangannya di sini itu adalah kekuasaan. Nah, misalnya apabila kita sendiri melihat kemungkaran namun kita tidak punya kekuasaan. Nah, kita bisa melaporkan kepada orang yang bisa mempunyai kekuasaan tersebut sehingga kita dapat meminimalisir kemungkaran yang telah terjadi. Selanjutnya,
Yang kedua yaitu merubah kemungkaran dengan lisan. Nah, dengan berhikmah, mauizah hasanah, mujadalah bil al-ihsan, baik itu dengan wejangan atau dengan kata-kata, dengan nasihat kita kepada orang lain ketika kita melihat kemungkaran tersebut, atau dengan cara kita berdialog ketika kita berbicara dengan orang lain. Di saat itu bisa kita sampaikan dakwah kita melalui lisan, dan juga bisa dengan melalui mimbar pengajian. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, merubah kemungkaran dengan hati. Apabila kita sudah lakukan dengan tangan kita, sudah kita lakukan dengan lisan kita, tapi itu tidak bisa, kita bisa melakukannya dengan hati kita. Artinya, barang siapa tidak memiliki kemahiran menyampaikan seperti yang tadi, maka pilihan yang terakhir itu adalah dengan hati, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman kita. Nah, itulah kandungan dari hadis yang berhubungan dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah anak-anak semuanya, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat anak-anak pahami, dan jangan lupa untuk anak-anak semuanya mengulang materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan nanti untuk tugasnya Ibu akan share di grup WA kita. Nah, dan jangan lupa juga untuk anak-anak semuanya tetap menjaga kesehatan ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.